Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian online membahas sirah para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dalil-dalil, yakni hujjah-hujjah yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau alaihi salatu wasalam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi ya pasca wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Maka setiap orang yang mengaku sebagai nabi, ya jelas bahwa dia adalah seorang pendusta, jelas bahwa dia adalah seorang pembohong, ya karena tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita akan mulai membahas bagaimana penumpasan nabi-nabi palsu ya di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita mulai dengan yang pertama ya. Jadi ada 4 nabi palsu ya. Di antara mereka ini mengaku sebagai nabi bukan di masanya Abu Bakar saja, tapi bahkan di masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah mengaku ya sebagai nabi. Seperti Al-Aswad Al-Ansi dan Musailimah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabinya itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka seperti Al-Aswad Al-Ansi ini yang memerintahkan untuk membunuhnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja wafatnya ya atau Al-Aswad Al-Ansi ini berhasil dibunuh ketika masa peralihan, ketika wafatnya Rasulullah dan naiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia berhasil dibunuh. Kemudian ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ya dari Bani Asad. Nah, ini dulu dia punya cerita ya. Cerita keluar masuk Islam ya. Masuk Islam pertama dia memusuhi Nabi, kemudian masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian dia setelah masuk Islam murtad lagi. Setelah dia murtad ya jadi nabi, ngaku jadi nabi, nanti kemudian masuk Islam lagi. Ini Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Kemudian ada Musailimah Al-Kadzab. Nah, Musailimah Al-Kadzab ini nanti kita sendirikan ya, banyak kisah menarik tentang Musailimah Al-Kadzab. Nah, kemudian di antara nabi palsu ini ada satu orang namanya Sajah bintul Harith. Ya. Kalau kita lihat Sajah bintul Harith ini seorang wanita. Dan dia adalah seorang nabi ya, istri dari seorang nabi palsu tapi ya tapi bohong gitu ya. Ya, jadi Musailimah Al-Kadzab itu kawin sama Sajah bintul Harith. Jadi ada nabi, ada nabiyah, kawin mereka, Musailimah dan Sajah bintul Harith. Tapi Sajah ini kemudian kembali ke Islam ya. Nah, ini gambaran nabi-nabi palsu yang ditumpas di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba bahas mulai dari Al-Aswad Al-Ansi. Bagaimana kisah dari Al-Aswad Al-Ansi? Ya, Al-Aswad Al-Ansi ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya, dia muncul di negeri Yaman. Ya, dia muncul di negeri Yaman. Jadi ketika itu Yaman sudah masuk Islam ya. Nabi SAW itu mengutus banyak dari para sahabat untuk berdakwah di Yaman. Di antaranya beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagi yang mengikuti kisah sirah An-Nabawiyah ya di bulan Ramadan kemarin telah kita selesaikan. Kita telah sebutkan bahwa ketika Hajjatul Wada', ketika Nabi alaihi salatu wasalam menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Ali bin Abi Thalib juga menunaikan ibadah haji. Tapi berangkatnya nggak dari kota Madinah. Tapi berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Yaman, ya. Kenapa? Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib berdakwah di sana dan Nabi SAW
memerintahkan Ali ketika itu untuk membawa hewan sembelihan, ya, membawa hadiu dari negeri Yaman. Jadi ketika itu Yaman sudah menjadi daerah kaum muslimin, ya, sehingga Ali bin Abi Thalib ketika itu bawa hewan sembelihan dari Yaman, kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW di Makkah. Kan Madinah di utara, Yaman di selatan, tengah-tengahnya apa? Makkah. Jadi Nabi Alaihissalam, ya, dari Madinah ke Mekah, kemudian Ali dari Yaman ke Mekah, ketemunya di Mekah. Ali membawa hewan sembelihannya Rasulullah SAW dari negeri Yaman. Demikian juga beliau mengutus Mu'ad bin Jabal. Ya, kita masih ingat dulu Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah. Ya Mu'ad, kata Nabi SAW, anta sata'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok orang dari ahlu kitab. Maka, ya, jadikanlah pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian diperintahkan untuk sholat, zakat dan lain sebagainya. Ya. Jadi Nabi SAW mengutus para sahabat dan Yaman menjadi negeri Islam. Yaman menjadi negeri Islam. Ya, yang ketika itu penguasa-penguasa Yaman, ya, bahkan di antara mereka pada Amul Wufud, pada tahun pengiriman delegasi pada tahun ke-9 10 Hijriah, ya, sebelum wafatnya, atau 9 Hijriah, sebelum wafatnya Nabi Alaihissalam, mereka mengirim delegasi. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa Arab ini menyatakan mereka masuk Islam. Berduyun-duyun mereka datang ke kota Madinah, ya, untuk masuk ke dalam Islam, termasuk para pemimpin Yaman. Jadi ketika itu Yaman sudah menjadi negeri kaum muslimin. Nah, kemudian sebelum wafatnya Nabi SAW ada sosok yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ini nama aslinya Abhalah bin Ka'ab. Ya, Abhalah bin Ka'ab. Dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan dia punya 700 orang pasukan yang sangat loyal, ya, yang sangat setia kepadanya. Ya, dan ini terjadi pada masa Nabi SAW. Nabi SAW masih hidup. Jadi dia bersama 700 pasukannya yang demikian loyal, yang demikian setia ini, dia menaklukkan, ya, Son'a. Ya, menaklukkan Son'a. Nah, ketika itu pemimpin kota Son'a, ya, yang bernama Syahr bin Badhan. Jadi Syahr bin Badhan ini bapaknya Badhan, ya, Badhan ini sudah masuk Islam. Ya, Badhan ini sudah masuk Islam, kemudian dia meninggal digantikan oleh anaknya Syahr bin Badhan. Dan mereka ini masih ada keturunan Persia. Ya, jadi pasca terbunuhnya Abrahah, ya, kita kembali ke Amul Fil, tahun kelahirannya Rasulullah SAW. Pasca matinya Abrahah karena peristiwa penyerangan pasukan gajah, kekuasaan berganti. Jadi Yaman itu dikuasai oleh orang-orang dari Persia. Ya, kemudian beralihlah kekuasaan itu pada seseorang yang bernama Syahr bin Badhan. Nah, ketika Al-Aswad Al-Ansi ini bangkit dia, maka dia pun menyerang kota Son'a dan berhasil membunuh Syahr bin Badhan. Syahr bin Badhan ini muslim dia. Ya, bahkan dia memiliki seorang istri yang salehah. Maka setelah Syahr bin Badhan ini dibunuh, ya, kemudian Al-Aswad Al-Ansi mengambil jandanya Syahr bin Badhan ini untuk dia dijadikan sebagai istri, dipaksa untuk menjadi istrinya Al-Aswad Al-Ansi. Ya, maka kemudian Al-Aswad Al-Ansi pun mulai dia menambah kekuatannya, kemudian melebarkan pengaruhnya ke seantero Yaman, mengaku sebagai seorang nabi, sehingga banyak ketika itu penduduk Yaman yang menjadi pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi. Maka sampai berita ini, ya, ke telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Al-Aswad Al-Ansi ini dibunuh. Ya, Al-Aswad Al-Ansi ini dibunuh. Maka para sahabat yang berada di negeri Yaman, mereka berusaha bagaimana untuk melaksanakan misi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian mereka bersepakat untuk mengutus Fairuz Ad-Dailami. Ya, tentu banyak cerita yang detailnya ya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tapi ini kita ringkas saja ya. Karena fokus kita ini pada kehidupannya Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi di masa itu para sahabat bersepakat untuk mengutus Fairuz Ad-Dailami,
ya radhiyallahu anhu untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Kenapa Fairuz Ad-Dailami ini yang dikirim? Karena dia masih punya hubungan keluarga dengan istrinya Al-Aswad Al-Ansi yang solehah tadi. Ya, karena dia masih keturunan Persia ya. Jadi Syahr bin Badhan ini punya seorang istri, istrinya ini masih punya hubungan kekerabatan dengan Fairuz Ad-Dailami. Maka Fairuz Ad-Dailami ya suatu malam dia menyelinap ke tempat tinggalnya Al-Aswad Al-Ansi. Ya, kemudian Al-Aswad Al-Ansi tidur dalam keadaan mabuk. Ya. Maka kemudian digorok lehernya. Ya, oleh siapa? Fairuz Ad-Dailami. Ya, kalau baca kisahnya di Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa setelah digorok itu, digorok itu diputuskan lehernya, ya. Si siapa? Al-Aswad Al-Ansi karena dia lagi mabuk ya, karena dia sedang mabuk, jadi gampang, tidak ada perlawanan. Jadi Fairuz Ad-Dailami kemudian memotong leher si siapa? Al-Aswad Al-Ansi. Nah, ketika itu setelah dipotong lehernya, ternyata dia masih bisa berbicara. Serem sekali ya. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah mati itu siapa? Fairuz Ad-Dailami Al-Aswad Al-Ansi itu masih bisa berbicara. Padahal sudah terbunuh. Ternyata ada syaitan yang menggerak-gerakkan lidahnya kemudian bersuara seolah-olah dia yang berbicara. Ya. Jadi ketika dibunuh, bayangkan antum. Habis dibunuh ternyata masih bisa ngomong dia. Ya, masih bisa ngomong. Ternyata ada syaitan yang mengawal nabi palsu tadi, ya, Al-Aswad Al-Ansi, sehingga dia seakan-akan dia masih bisa berbicara. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kisah pembunuhannya ini menarik ya. Nah, ketika dia digorok itu, ya, dia mengeluarkan leguhan. Leguhan itu seperti suara sapi. Wow, nah seperti itu. Jadi ketika dibunuh dia meraung-raung. Siapa? Al-Aswad Al-Ansi ini mengeluarkan suara yang demikian keras. Maka kemudian para penjaga, ya dia tinggal di istana, tentu ada penjaganya. Maka ketika disembelih oleh Fairuz Ad-Dailami, dia keluar suara yang mengerikan, maka kemudian berduyun-duyun datang pasukan. Ya, ada apa ini? Ya, karena nabinya kok tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu. Ada suara seperti suara sapi yang disembelih di kamar sang nabi. Maka para pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi, ya, para prajurit-prajuritnya, para pasukan-pasukannya yang setia mendatangi rumah Al-Aswad Al-Ansi, mendatangi kamarnya Al-Aswad Al-Ansi. Maka kemudian istrinya Al-Aswad Al-Ansi tadi, yang dia juga punya peran ya dalam pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi, dia mengatakan kepada prajurit, ya, tenang kalian, ya, jangan khawatir, ya, nabi kalian sedang menerima wahyu, katanya. Jadi terdengar suara itu, ya, sebenarnya udah khawatir ini para prajurit ini, pasti ada apa-apa ini, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam kamar. Tapi istrinya tadi, ya, mengatakan bahwa, ya, jangan kalian khawatir, ya, nabi kalian sedang menerima wahyu, padahal sedang digorok lehernya oleh Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ini kisah kematiannya siapa? Al-Aswad Al-Ansi, ya, mati dengan sangat terhina. Maka kemudian setelah dibunuh, diambil kepalanya. Kepalanya Al-Aswad Al-Ansi ini diambil kepalanya oleh Fairuz Ad-Dailami, kemudian dia bertemu dengan para sahabat yang lain. Nah, ini bagaimana caranya agar bisa efektif kita pembunuhannya Al-Aswad Al-Ansi ini bisa efektif untuk menghentikan perlawanan dari prajurit-prajuritnya yang demikian loyal, yang demikian setia. Maka mereka atur strategi. Nah, ketika tiba waktu fajar, yang namanya syiarnya kaum muslimin itu apa? Adzan. Ya, syiarnya kaum muslimin itu adzan. Maka mereka pun di atas istananya Al-Aswad Al-Ansi, di atas bentengnya Al-Aswad Al-Ansi, ya, bangkit seorang sahabat, ya, ke atas, kemudian dia mengumandangkan adzan. Atau dari salah satu orang kaum muslimin, ya, saya nggak tahu itu sahabat atau bukan, pokoknya ada salah seorang dari kaum muslimin naik ke atas benteng, kemudian dia mengumandangkan adzan di waktu masuknya waktu subuh. Allahu Akbar, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, si muadzin menambah, ya, mengatakan wa anna abhalata kadzdzab, ya,
Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah dan Abhalah, nama aslinya Al-Aswad Al-Ansi, ya, adalah seorang pendusta. Maka kemudian orang-orang yang berkerumun ketika mendengar adzan, kan karena nabi palsu tidak ada syiar adzan. Ketika terdengar suara adzan, tentu orang kaget. Loh, kenapa kok tiba-tiba pagi ini ada suara adzan? Mereka berkumpul, ketika mereka berkumpul, ya, kemudian dikatakanlah oleh sang muadzin, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Abhalah kadzab. Kemudian dilempar kepalanya Al-Aswad Al-Ansi di tengah kerumunan. Ya. Maka kemudian, ya, orang-orang melihat, wah, ini nabi palsu sudah dipenggal kepalanya. Ya, nabinya sudah dipenggal kepalanya. Maka kemudian pasukannya Abhalah kabur mereka, kemudian dipukuli oleh kaum muslimin. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang bertakiyah ketika itu. Bertakiyah ini dalam arti apa? Dia menunjukkan diri sebagai pendukung Al-Aswad Al-Ansi, karena Al-Aswad Al-Ansi sangat kejam orangnya. Sehingga mereka menunjukkan dukungan kepada Al-Aswad Al-Ansi, padahal mereka menyembunyikan permusuhan yang luar biasa kepada Al-Aswad Al-Ansi. Maka ketika melihat kepalanya Al-Aswad Al-Ansi terguling-guling di atas tanah, ya, maka mulai timbul keberanian mereka. Mereka pun kemudian menyerang pasukan-pasukan yang setia kepada Al-Aswad Al-Ansi. Akhirnya mereka kabur. Pasukan-pasukannya Al-Aswad Al-Ansi, setelah nabinya berhasil dipenggal kepalanya, mereka pun kabur. Nah, ini terjadinya pada masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja barakallahu fikum, sampainya berita ini ke kota Madinah, ya, ketika Nabi SAW telah meninggal dunia. Ya, tentunya antum tahu zaman dulu belum ada WhatsApp, ya. Kalau ada WhatsApp, begitu terpenggal kepalanya Al-Aswad Al-Ansi langsung kirim WhatsApp, ya, ini Abu Bakar, ini Al-Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh, ya. Tapi gak ada, orang namanya Madinah sama Yaman, negeri yang sangat jauh, ya. Ya, Yaman itu bagian utara. Kemudian di tengah, Yaman itu bagian selatan, Madinah itu bagian utara, di tengah-tengahnya ada kota Makkah. Pusat pemerintahan kaum muslimin di Madinah. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan kabar. Nah, ketika berita terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi ini sampai ke kota Madinah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah diangkat menjadi khalifah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ya, demikianlah kejadian, ya, yang terjadi di negeri Yaman, ya. Akhirnya Al-Aswad Al-Ansi atau Abhalah, ya, dia akhirnya dibunuh oleh seorang sahabat yang bernama Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi nabi-nabi palsu ini kebanyakannya kisah hidupnya jelek, ya, kecuali yang bertobat, ya. Ya. Ini kisahnya Al-Aswad Al-Ansi. Baik, masih ada waktu. Kita lanjutkan kepada nabi palsu yang kedua, yakni Tulaihah bin Al-Khuwailid Al-Asadi dari Bani Asad bin Khuzaimah. Nah, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ini dulu pernah kita singgung. Ya, barang siapa yang pernah ikut kajian sirah, makanya yang asiknya itu kalau ikut dari awal, ya. Jadi nyambung. Kadang-kadang ada kejadian di masa khalifah ini erat sekali keterkaitannya dengan kejadian di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saling berhubungan. Nah, muncul Tulaihah bin Al-Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah ini barakallahu fikum dulu adalah orang yang pernah ingin menyerang kota Madinah pasca perang Uhud. Ayo kita flashback lagi, perang Uhud. Ya, perang Uhud terjadi kapan? Tahun keberapa? Bukan kedua, tahun ke-3 Hijriah. Itu perang Badar yang tahun kedua. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Nah, ketika perang Badar kita menang, ya, kaum muslimin menang. Nah, ketika perang Uhud, ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama, menang atau enggak kita. Tapi yang jelas banyak sekali di antara para sahabat yang gugur di medan pertempuran Uhud. Termasuk pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah, radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga berita gugurnya banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ini terdengar di santero Jaziratul Arabiyah. Sehingga mereka mengira bahwa pasukan kaum muslimin atau kaum muslimin telah mengalami kekalahan, atau mereka mengira bahwa kaum muslimin, ya, telah berada pada kondisi yang sangat lemah. Oleh karena itulah sebagian dari kabilah Arab berusaha untuk memanfaatkan momen ini,
menyerang kota Madinah. Oleh ketika itu terdengar kabar, ya, Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa di antara pasukan kabilah bangsa Arab yang ingin menyerang adalah Bani Asad bin Al-Khuzaimah. Ya, Bani Asad bin Al-Khuzaimah ini nama sebuah kabilah, ya, yang dia dipimpin oleh dua orang saudara, ya, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi dan Salamah bin Khuwailid Al-Asadi, dua saudara. Salah satunya itu namanya Tulaiha. Maka ketika Nabi SAW, ya, mendengar kabar bahwa ada orang yang ingin berusaha memanfaatkan momen, ya, pasca perang Uhud, beliau SAW mengirim sahabat Abu Salamah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bukan Abu Salamah Al-Ansari, ya, Abu Salamah, ya, bin Abdul Asad, ya, untuk menyerang kaum orang-orang musyrik ini, yaitu Tulaiha dan kawan-kawannya. Jadi itu terjadi di awal bulan Muharram, di penghujung di awal, ya, di bulan Muharram, di awal, di penghujung tahun ketiga Hijriah, mau masuk atau sudah di awal tahun 4 Hijriah. Jadi perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Adapun pengiriman pasukan Abu Salamah itu sudah masuk Muharram. Maka dikirimlah Abu Salamah untuk menyerang terlebih dahulu, ya, pasukan Tulaiha. Akhirnya ketika diserang oleh pasukannya Abu Salamah, kocar-kacir dia pasukannya Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Nah, ketika itu Abu Salamah kembali dengan membawa banyak sekali, ya, Abu Salamah membawa banyak sekali ghanimah yang diambil dari Bani Asad bin Khuzaimah. Hanya saja karena Abu Salamah ini termasuk orang yang terluka di perang Uhud, ya, ketika dia diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang pasukannya Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi ini, ya, maka luka lamanya di perang Uhud itu kembali meradang sampai kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Ya, jadi Abu Salamah itu meninggal dunia pasca menyerang pasukannya Tulaiha. Waktu itu Tulaiha belum ngaku nabi dia. Ya, masih musyrik dia belum ngaku nabi. Tapi berhasil pasukannya diserang, Tulaihanya kabur. Abu Salamah pulang ke kota Madinah dalam keadaan luka lamanya itu kembali, kemudian meninggal dunia. Lalu tidak lama setelah itu Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ya. Nah, ini kisah siapa? Tulaiha bin Al-Khuwailid Al-Asadi. Jadi dia pernah diserang oleh pasukan kaum muslimin karena berusaha untuk memanfaatkan kelemahan kaum muslimin pasca perang Uhud. Nah, kemudian di Amul Wufud pada tahun 9 Hijriah, Amul Wufud ini adalah tahun di mana banyaknya delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi SAW. Ya, bagi yang masih ingat ceritanya kan setelah Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, telah terjadi Fathu Makkah, maka banyak di antara orang-orang Arab yang menunjukkan keislamannya, datang ke kota Madinah, ya, untuk menyatakan keislaman mereka. Maka di antara delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi ada delegasi dari Bani Asad. Ya, Bani Asad, salah ketik itu, ya, Bani Asad. Ini Bani Asad. Kita perbaiki dulu. Ya, Bani Asad bukan Bani Sa'ad. Ya, Bani Asad bin Al-Khuzaimah, ya, ini termasuk yang datang untuk menyatakan ikrar mereka, untuk menyatakan bahwa mereka telah masuk Islam. Nah, ketika itu ada Tulaiha bin Khuwailid. Dalam rombongan tersebut Tulaiha bin Al-Khuwailid ikut mendatangi Rasul SAW, kemudian menyatakan keislamannya. Namun, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, di akhir hayatnya Nabi SAW, Tulaiha murtad dan kemudian dia mengaku sebagai seorang nabi. Nah, ketika dia mengaku jadi nabi itu tidak lama sebelum Rasul SAW wafat. Nah, ketika itu dia mengaku sebagai seorang nabi, dan setelah Nabi SAW wafat, ya, dia ngaku sebagai nabi, maka posisi dia sebagai nabi semakin kuat. Ya, kalau dulu orang masih 50-50 karena masih ada Rasul SAW di kota Madinah.
Tapi begitu Rasul SAW wafat, ya, mereka langsung menyatakan dukungannya kepada Tulaiha. Apalagi orang-orang dari kalangan Ghatafan, ya, apalagi orang-orang dari kalangan Ghatafan. Ya, ketika itu seorang tokoh dari Ghatafan yang bernama Uyainah bin Hisn Al-Fazari, ya, dia menyatakan bahwa dia mengikuti Tulaiha. Ya, kata dia ketika Tulaihah ini Ghatafan bergabung dengan Bani Asad, maka Ghatafan ini menjadi Tulaihah ini menjadi nabi bagi dua kelompok yang bersekutu. Jadi ada kelompoknya Ghatafan, ada kelompoknya Bani Asad. Ketika mereka bergabung, maka jadi kekuatan yang sangat besar. Maka kata Uyainah, ya, demi Allah saya mengikuti nabi dari dua kelompok yang menjadi sekutu ini lebih aku cintai, ya, daripada mengikuti Quraisy. Jadi dia sebenarnya fanatisme kesukuan, ya. Karena Ghatafan ini merasa Quraisy itu terlalu banyak berperan, karena mulai dari Ka'bah, ya. Ka'bah itu mereka yang atur, haji itu mereka yang atur. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kenapa khalifahnya juga dari Quraisy, ya. Jadi Uyainah sebagai pemimpin Ghatafan, dia merasa tersaingi dengan keberadaan Quraisy. Oleh karena itu, ketika Tulaihah mengumumkan kenabiannya, dia langsung mengikuti. Ya, karena ada kepentingan tadi. Karena dia nggak suka kalau Quraisy itu yang menjadi pemimpin. Ya, makanya faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang menyimpang itu antara lain adalah fanatisme, ya. Kalau bahasa kita sekarang hizbiyah. Ya, karena kefanatikan, dia tahu itu tuh salah, tapi dia punya kepentingan. Ya, dia punya kefanatikan terhadap golongannya. Ya, kalau Uyainah bin Hisn Al-Fazari ini karena kefanatikan sukunya. Dia nggak mau kalau yang memimpin itu adalah Quraisy. Dia pengennya orang-orang Ghatafan. Maka dia pun bergabung dengan Tulaiha Al-Asadi. Nah, kemudian Abu Bakar sebagai pemimpin ketika mendengar bahwa ada pasukan, ya, Tulaiha telah mengumpulkan kekuatan, ya, dan dia mengaku sebagai nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirimkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menumpas Tulaiha dan pengikutnya. Dan Khalid bin Walid ini banyak diutus oleh Abu Bakar untuk menumpas orang-orang yang murtad. Di antaranya menumpas Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Nah, kemudian ini ada cerita yang menyedihkan ketika itu Khalid bin Walid mengutus dua orang sahabat yang mulia, ya, yaitu Thabit bin Aqram Al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan, ya, untuk berdialog dengan Tulaiha. Hanya saja kalau dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan bahwa Thabit bin Aqram Al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan ini sebelum bertemu dengan Tulaiha, dia dihadang oleh keponakannya Tulaiha. Ya, kemudian keponakannya Tulaiha ini menyerang Thabit bin Aqram Al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan, sehingga kemudian mereka berdua mempertahankan diri. Sehingga keponakannya Tulaiha ini dibunuh oleh dua orang sahabat yang mulia ini. Maka Tulaiha marah, ya, dia pun kemudian menyerang, ya, dia dan saudaranya yang bernama Salamah bin Al-Khuwailid, ya, dan pasukannya menyerang Thabit bin Aqram Al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan sampai kemudian keduanya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Thabit bin Aqram Al-Ansari dan Uqasyah bin Mihsan ini meninggal dalam misi, ya, penumpasan Tulaiha. Ya, padahal dia dikirim oleh Khalid bin Walid untuk berdialog terlebih dahulu dengan Tulaiha. Hanya saja qadarullah wa syafa'al, terjadi tragedi yang kita sebutkan tadi, maka wafatlah Thabit bin Aqram Al-Ansari dengan Uqasyah bin Mihsan. Lalu diseranglah habis-habisan pasukan Tulaiha oleh Khalid bin Walid, ya, kemudian hancur pasukannya. Hanya saja Tulaiha berhasil melarikan diri ke negeri Syam. Ya, kemudian oleh sekutu-sekutunya Tulaiha diolok, ya, wahai Nabi, mana malaikat yang menolongmu? Ya. Jadi waktu itu disebutkan bahwa Uyainah bin Hisn itu ketika Khalid bin Walid menyerang, dia tanya kepada Tulaiha, "Di mana Tulaiha? Wahyu sudah turun belum?" Kata Tulaiha, "Belum nih, Jibril nggak datang-datang," katanya. Ya, Jibril nggak datang-datang. Ya, sampai kemudian Khalid bin Walid menyerang mereka, ya, Tulaiha jadi bahan olok-olokan. Mana Nabi kok nggak punya malaikat yang menolong, katanya.
Maka kemudian Tulaihah dia melarikan diri ke negeri Syam, kemudian dia pun masuk Islam kembali dan bagus keislamannya. Ya, kalau saya tidak salah dia ikut berjihad di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikut beberapa futuhat yang yang dilakukan oleh Umar atau yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah dua orang nabi palsu yang ditumpas, ya, gerakannya ditumpas di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi yang berhasil dibunuh oleh virus Ad-Dailami. Kemudian yang kedua Tulaihah bin Al-Khuwailid Al-Asadi yang berhasil diperangi oleh Khalid bin Walid, yang akhirnya kemudian Tulaihah masuk Islam kembali. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Sekian dulu apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tentunya kita tidak ceritakan secara detail, ya. Tadi sebagaimana kita sebutkan, kita tidak ceritakan secara detail, hanya kita kasih gambaran secara umum. Demikianlah proses penumpasan terhadap para nabi palsu. Insyaallah besok kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan kisah Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi ada kisah-kisah yang menarik tentang Musailimah Al-Kadzab ini, ya. Barang siapa yang ingin mengetahui kisah-kisahnya, ya insyaallah hadir besok dalam kajian Sirah Khulafaur Rasyidin. Ya, kita mulai ba'da salat Isya sekitar pukul 7. Ya, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat atau pukul berapa kalau Malaysia? Pukul 8.15 waktu Kuala Lumpur biidznillah taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.